Kita mulai ya, Bapak Ibu. Selamat datang Bang Ruh Herman Syah. Siap. Kandidat ke-16 calon anggota Bawaslu yang pada hari ini mengikuti seleksi wawancara. Ada waktu 1 jam 15 menit ke depan, kurang lebih. Nanti tim sel akan memberikan beberapa pertanyaan, pendalaman, dan klarifikasi. Tapi sebelumnya diminta saudara untuk menyampaikan paparan. Paling lama 10 menit. Silakan. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota tim sel, calon anggota KPU Bawaslu, mohon izin saya menyampaikan paparan pada kesempatan siang hari ini. Saya mengambil judul ini mewujudkan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, berkualitas dan berintegritas dengan gagasan dan inovasi. Dilatar belakangi bahwa Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum memuat di dalamnya luber dan turdil, berkualitas dan berintegritas. Tugas pengawasan seluruh tahapan baik pelaksanaan tahapan dan pasca pelaksanaan tahapan. Bagian dari tugas pengawasan diantaranya adalah pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu dan penegakan hukum berupa penindakan atas terjadinya pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses. Dalam pelaksanaan tugas membutuhkan dukungan banyak pihak dalam melaksanakan tugas pengawasan. Tantangan dan problematika yang kami identifikasi diantaranya belum meratanya pemahaman dan keterampilan pengawas pemilu yang masih dalam masa pandemi COVID-19 yang belum tahun 2024 yang belum dapat kita prediksi akan berakhir, luas wilayah dan belum meratanya infrastruktur jaringan internet di daerah atau wilayah terdalam, terluar, dan terjauh. Masih ada beberapa wilayah anggota Bawaslu masih belum terlalu solid, masih adanya atau terkadang timbul ego sektoral dalam unsur sentra Gakumdu. Nah, untuk itu kami coba melaksanakan langkah-langkah. Yang pertama adalah pengembangan kemampuan dan kapabilitas SDM pengawas pemilu dan SDM sekretariatan dukungan teknis dan pelaksanaan pengawasan internal berbasis teknologi informasi dan digital. Mohon izin sebelumnya, ini visi adalah menjadi lembaga Bawaslu yang berintegritas. Dengan langkah-langkah tadi sudah disampaikan yang pertama. Yang selanjutnya adalah peningkatan peran dan keterlibatan masyarakat, kelompok rentan, difabel, dan kaum perempuan, membangun kerjasama dan sinergitas dengan pemerintah, TNI, Polri, perguruan tinggi, partai politik dalam pengawasan pemilu dan peran pengawas pemilu desa atau kelurahan. Yang selanjutnya adalah penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu yang profesional dan akuntabel, sinergi dan berintegritas. Tentu penanganan pelanggarannya lain, tapi kami lebih coba pada kesempatan ini untuk menitik tekankan pada tindak pidana pemilu. Yang selanjutnya adalah membangun soliditas sesama anggota dan sekretariatan, dalam hal ini kesekjenan dan jajaran, untuk bersinergi mewujudkan pengawasan pengawasan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Selanjutnya, yang kami uraikan ya terkait dengan penguatan pengembangan kemampuan dan kapabilitas SDM. Ini diantaranya adalah pemetaan dan identifikasi kemampuan, kapasitas dan kapabilitas tersebut per klasifikasi, per wilayah untuk fokus dan efektif dan efisien pembinaan dan BIMTEK. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pengambilan
keputusan berbasis data atau riset dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM maupun keputusan-keputusan lainnya, membangun informasi yang cepat, tepat, dan akurat untuk melakukan pembinaan, memberikan reward maupun penindakan pada internal. Selanjutnya, teknologi informasi ini tidak mesti harus mahal, namun yang memberikan solusi pada masa dan kondisi saat itu. Bisa menggunakan yang sudah ada, seperti tutorial, video, dan e-book. Yang selanjutnya adalah membuat roadmap pengembangan dan peningkatan SDM, membuat kalender pengawasan baik non-tahapan dan tahapan secara digital, penguatan dan sinergi Puslitbang Bawaslu, membangun spirit dengan tagline seperti Bawaslu Unggul. Unggul ini adalah tagline universal, netral, gigih, ulet, dan legacy. Selanjutnya terkait dengan peningkatan peran dan keterlibatan masyarakat, di sini mengembangkan pusat pengawasan partisipatif. Ada edukasi dan literasi, inovasi, kaderisasi dan partisipasi, edukasi dan literasi berbasis digital. Di sini ada sekolah digital kami usulkan, bisa berbasis aplikasi. Namun apabila ini belum dapat mendukung, tentu kita bisa daring virtual dengan Google Form, Socrates, dan memanfaatkan medsos yang tersedia. Inovasi tentu di sini gagasan baru dari masyarakat dalam upaya pencegahan seperti kampung awas, anti politik uang dan politisasi SARA, dan desa pengawasan dan seterusnya. Partisipasi ini membangun semangat dan keterlibatan untuk melapor dan mencegah terjadi pelanggaran, aktif dan ikut menyebarkan sosialisasi dan hadir di TPS. Pemetaan di sini adalah adanya indeks kerawanan pemilu sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bawaslu sebagai wujud dari tugas kerjasama dan sinergitas seperti MUU dengan semua pihak. Ini peningkatan untuk peran pengawas desa. Di sini kami mengusulkan dengan metode melakukan sosialisasi sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. Jadi dikalikan contoh kasus di Provinsi Kalimantan Barat itu ada sekitar 6.000 desa, maka sudah terjadi 6.000 dikali 2 dikalikan 2 bulan atau 6 bulan, maka kita akan dapat menghasilkan desa yang sudah tersosialisasi. Yang selanjutnya adalah penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu yang profesional, akuntabel, sinergi, dan berintegritas. Di sini penguatan dan peningkatan kinerja Sentra Gakumdu sebagai bagian dari aspek penegakan hukum sebagai bagian kerangka hukum pemilu di Indonesia dalam mengawal dan mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, memuat di dalamnya luber dan jurdil, berkualitas dan integritas baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Lanjutnya, melakukan analisa dan kajian bersama dengan akademisi hukum, praktisi hukum, dan semua unsur di dalam Sentra Gakumdu menjelang tahapan penyelenggaraan pemilu 2004 untuk penegakan hukum tindak pidana pemilu protokol kesehatan. Karena belum ada secara literally di undang-undang, maka kami mengusulkan dimulai dari pasal 69. Di situ ada memuat larangan untuk tidak membuat keributan atau menjaga ketertiban, maka apabila yang tidak melanggar protokol kesehatan dapat diancam di pasal tersebut. Dilarang normanya pijakan di pasal 269 tersebut dengan ada ancaman pidananya. Selanjutnya di pasal 486 ya, ini Sentra Gakumdu dimaksudkan menyamakan pemahaman dan pola penegakan hukum tindak pidana pemilu, untuk itu melakukan koordinasi dan sinergitas, mendaur ulang untuk pemahaman bersama bahwa Sentra Gakumdu bukan sebagai yang membuat keputusan suatu perkara dihentikan atau diteruskan, namun sebagai wadah koordinatif dan mendapatkan kesepahaman untuk sama-sama mendapatkan keterpenuhan unsur dan melengkapi alat bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya, penguatan dan pemahaman bersama yang solid atas pengertian alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
Selanjutnya adalah permohonan kerjasama dengan Kapolri dan Kejagung untuk dapat menempatkan penyidik dan jaksa dalam sentra Gakumdu untuk ditugaskan secara khusus dan tidak rangkap dengan tugas fungsional lainnya selama tahapan pemilu. Pembentukan sentra Gakumdu luar negeri yang bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri, KPU dan lembaga terkait lainnya, melibatkan pihak Kesekjenan, Bawaslu dan lembaga terkait lainnya untuk memberikan reward yang patut dan proporsional kepada para unsur sentra Gakumdu. Yang selanjutnya adalah menyempurnakan perwakilan Bawaslu yang sudah ada perihal sentra Gakumdu dan penanganan temuan dan laporan pelanggaran khusus tindak pidana pemilu sesuai dengan perkembangan dalam rangka penegakan pelanggaran pada masa pandemi COVID. Selanjutnya mengadakan pendidikan dan pelatihan bersama sebagai aparatur penegak hukum pemilu dalam suatu wadah sekolah atau kursus berjangka dan terakreditasi. Selanjutnya melakukan edukasi dan memberikan literasi kepada masyarakat baik secara konvensional dan berbasis teknologi informasi atau digital, baik aplikasi, web, daring, e-book, e-literasi yang masif dan 1 menit mudah lagi. diakses sehingga dapat sama-sama mencegah pelanggaran. Penegakan hukum tindak pidana pemilu yang humanis, akuntabel dan terukur. Selanjutnya, untuk yang sifatnya futuristik, kami menyampaikan gagasan untuk melakukan bedah dan kajian terhadap norma-norma penegakan hukum tindak pidana pemilu dengan melibatkan pihak-pihak terkait, DPR, Kementerian Hukum dan HAM, Kemendagri, KPU, DKPP, perguruan tinggi, para ahli hukum, praktisi, ya, yang masa yang akan datang. Yang selanjutnya adalah membangun soliditas. Nah, ini ya. Siap. Terima kasih. Ya, lewat 10 menit. Baik, Bapak sekalian, terima kasih Pak Ruherman Sah sudah menjelaskan atau memaparkan presentasinya. Silakan pada Bapak Ibu tim sel, Pak Palguna. Pak Rozin. Terima kasih. Pak, panggilannya apa? Pak Ruher atau Pak Herman? Iya, siap. Ruher. Pak Ruher ya. Biasa juga Heru, kalau teman sekolah Heru dulu Heru. waktu di Bawaslu jadi Ruher. Ada yang memanggil Pak Herman? Ada juga waktu ya? SD itu. Oh, baik. Oh, jadi tiap sekolah beda-beda ya, Pak ya? Iya. Panggilannya ya, Pak. Terima kasih, Pak. Itu tadi yang dipresentasikan cukup luas dan banyak juga poin-poinnya. Mungkin saya akan memulai dari pertanyaan menurut Pak Ruher, apa sih tantangan terbesar bagi Bawaslu? Terbesar, Pak ya, terbesar itu mungkin kita batasi sampai 2 lah. Terbesar pertama dan terbesar kedua bagi Bawaslu dalam menghadapi pemilu serentak 2024, Pak. Sekaligus apa solusi yang dipikirkan oleh Pak Ruher di dalam menghadapi tantangan yang menurut Pak Ruher terbesar itu. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin, yang menurut hemat kami tantangan terbesar adalah tantangan terbesar yang pertama tentu belum meratanya pemahaman dan keterampilan pengawas pemilu sebagai bentuk evaluasi pada pemilu tahun 2019. Nah, ini tentu yang selanjutnya adalah masih belum dapat diprediksi. Yang pertama dulu dielaborasi, Pak. Ya. Siap. Nah, tentu disinilah kami waktu melakukan mengkoordinasi ya terkait jajaran kami di pengawas pemilu, terutama di jajaran kami di pengawas pemilu kecamatan. Nah, tentu karena batas wilayah yang terlalu ada yang jauh, nah ini tentu pemahamannya bisa saja berbeda karena BIMTEK itu yang disampaikan itu pada saat pelantikan biasanya begitu. Nah, maka untuk itu kami mengambil langkah-langkah dengan cara pemetaan wilayah. Setelah BIMTEK 1 hari setelah pelantikan, maka ada BIMTEK berikutnya itu pada saat rakor
itu disampaikan juga. Selanjutnya adalah di mana wilayah kecamatan yang jauh transportasinya cukup mahal, maka dilakukan dengan kunjungan, ya, dengan melakukan BIMTEK langsung pada pengawas pemilu tersebut. Yang izin yang berikutnya adalah terkait dengan masih belum dapat diprediksi terkait dengan masa pandemi. Berarti solusi untuk tantangan yang terbesar itu adalah BIMTEK yang ekstensif begitu ya Pak ya? Ya, salah satunya itu di antara solusinya. Ya, selanjutnya yang kami tawarkan tadi adalah melakukan berkelanjutan pembinaan berkelanjutan. Selanjutnya ada namanya pengawasan internal. Kalau ada suatu lembaga, ada inspektorat untuk melaksanakan pengawasan terkait dengan pengelolaan anggaran, maka ini untuk terkait dengan kinerja maupun perilakunya seperti itu. Bagaimana bahwa ini kita bayangkan Pak Ruher ini sebagai anggota Bawaslu Pusat ya Pak ya. Bagaimana kita bisa membuat semacam BIMTEK yang masif dengan berbagai macam perbedaan pemahaman dari yang terpencil, terluar, tertinggal, begitu kan ya? Dibandingkan dengan daerah-daerah di perkotaan, begitu, dengan cara yang efektif dan efisien. Maksudnya efektif itu semuanya paham apa yang ingin kita sampaikan melalui BIMTEK, sekaligus efisien, murah, tidak membebani anggaran negara, gitu. Siap, mohon izin. Nah, tadi kami coba dengan berbasis digital, ya. Di situ dibikin BIMTEK yang dibentuk dalam bentuk e-digital. Ya, seperti itu, maka itu bisa disebarkan. Yang kedua dalam bentuk tutorial berupa video-video. Yang selanjutnya adalah dengan sistem berjenjang. Maka kami ada jajaran Bawaslu provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Ya, namun tentu sebelumnya itu tadi mesti kelemahannya di mana. Apabila terkait dengan kelemahan pada wewenang, maka tentu akan dikuatkan pada wewenang seperti itu. Yang kedua Pak, yang terbesar kedua? Masih belum dapat diprediksi, ini masa pandeminya. Masa pandemi COVID tahun 2000 pada tahun 2024 nanti, ya. Namun tentu berdasarkan evaluasi bahwa alhamdulillah kita sudah ada exercise, ya, pengalaman pada pemilu tahun pilkada serentak tahun 2020. Namun tentu di sini tantangannya adalah tadi sebagai kami sampaikan terkait dengan penegakan pelanggaran pemilu atas protokol kesehatannya seperti itu. Itu aja Pak. Ya, maka untuk itu kami menyampaikan tadi bahwa undang-undangnya tetap tidak berubah, maka dilakukan kajian untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan masa pandemi COVID. Apakah nanti ini merupakan dapat dikategorikan pelanggaran administrasi, maka itu nanti diatur di peraturan KPU. Apabila bukan wewenang Bawaslu, namun hasil pengawasan Bawaslu diteruskan kepada pihak terkait atau penegak hukum lainnya yang berwenang untuk melakukan penindakan. Seperti contoh kasus apabila pada pelaksanaan pemilu tersebut terkait dengan pelanggaran kekarantinaan seperti itu. Dalam pengalaman Bapak sebagai Bawaslu ya Pak ya? Siap. Ya, sebagai Bawaslu berapa tahun Pak? Saya di Bawaslu tahun 2013 hingga tahun 2018 dan selanjutnya 2018 hingga sekarang ini. Oh, berarti ini periode yang kedua ya? Siap. Baik. Dalam pengalaman Bapak selama 2 kali periode menjabat di Bawaslu, seberapa efektif seberapa berhasil upaya penegakan hukum ini? Nah, yang
Kami pada tahun 2019 kami mencatat ada 54 laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu. Ini baru dugaan. Namun setelah dilakukan analisa dan kajian, maka ada sekitar 5 tindak pidana pemilu ya yang dapat diteruskan ke sentra ke penyidikan ya, selanjutnya diteruskan ke pengadilan dan semuanya vonis bersalah. Maka untuk itu kami memandang ini merupakan suatu bentuk keberhasilan terkait dengan penindakan pelanggaran pidana pemilu. Baik Pak, sementara dari saya demikian, mungkin yang lain. Terima kasih Pak Ketua, Pak Wakil Ketua. Terima kasih Pak Ruhet. Siap, sami-sami. Terima kasih. Gus Hussein ya. Selanjutnya Pak Wamen. Siap, terima kasih Pak. Pak Ruhed Mansyah bisa buka slide agak di belakang tadi saya lihat itu. Terus Pak, terus. Terus Pak. Bentar Pak, langkah-langkah 1 ya, terus Pak. Terus Pak, terus. Pak, betul apa pasal 269 itu terkait tindak pidana pemilu? Itu merupakan norma larangan. Pasal 269? Seingat saya 269 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 269 itu pelaksanaan kampanye bla 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 ya Pak? Kampanye dilarang. Enggak ada Pak. Apa saya, karena kacamata saya ini sebelah bulat, sebelah kotak, apa saya salah baca Pak? Enggak ada ya Pak di situ tuh. 269 itu tidak ada Pak, 269. Oh siap, berarti saya keliru Iya. input. Intinya itu kampanye dilarang, satu mempersoalkan dasar negara, Ya, nggak ada di sifatnya 269, menghina, nggak ada, Pak. menghasut, mengadu domba. 269 itu tentang kampanye pemilu, tapi bukan larangan Pak, bukan larangan. Saya mau itu Pak. Kemudian coba dibuka terus Pak. 3, 4, sebentar Pak. 4 menembakkan jasa warga pembuka. Terus 280 ya? 280. Siap. Izin Pak, saya terus. koreksi mohon izin. Ya, terus. Itu sebentar Pak, tadi sebentar, yang sebelumnya. Ini Pak. Penguatan dan pemahaman bersama yang solid atas pengertian alat bukti permulaan yang cukup. Pemahaman Bapak tentang alat bukti permulaan yang cukup itu apa Pak? Menurut pemahaman kami, sekurang-kurangnya minimal 2 alat bukti sebagai yang cukup, sebagaimana disebutkan di pasal 184 KUHP. Sekurang-kurangnya 2 alat bukti. 2 alat bukti. Itu bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup? Ya, Bapak latar belakangnya lawyer ya? sebelumnya. Oh, apalagi sebelumnya lawyer Pak. Itu ada 3 istilah loh Pak. Istilah pasal 1/14 itu bukti permulaan, dalam pasal 17 itu bukti permulaan yang cukup, pasal 21 itu bukti yang cukup. Jangan-jangan disuruh sama pemahaman, kalau kita nggak paham juga kan repot Pak. Nah coba itu dipisahkan dulu Pak. 1/14 KUHP itu bunyinya adalah bukti permulaan. Pasal 17 KUHP judulnya apa? Kata-katanya adalah bukti permulaan yang cukup. Pasal 21 KUHP kata-katanya adalah bukti yang cukup. Coba terminologi itu diulas Pak, supaya pemahamannya bisa sama Pak. Baik, izin Pak Wamen ya. Mungkin yang dimaksud Bapak ini apakah bukti permulaan atau alat bukti atau bukti permulaan yang cukup supaya kita mendapatkan pemahaman yang sama. Alat bukti untuk memenuhi syarat material. Oh, alat untuk memenuhi syarat material, berarti ada syarat formil. Ya, syarat ada kan waktu menyampaikan laporan terkait dengan atas dugaan pelanggaran, di situ tuh diverifikasi apakah memenuhi syarat formil dan material. Nah, tentu untuk diteruskan menjadi memenuhi syarat materialnya, nah tentu sekurang-kurangnya itu ada kita ajukan 2 alat bukti tersebut.
Itu syarat material. Ya. Kalau syarat formil, Syarat formil seperti subjek yang menyampaikan laporan sebagaimana di ketentuan perundang-undangan, menyampaikan laporan adalah masyarakat yang sudah memiliki hak pilih, pemantau pemilu, dan peserta pemilu. Seperti itu. jadi kembali kepada poin 4 itu Pak, itu kalimat yang betul apa tuh? Penguatan dan pemahaman bersama yang solid atas pengertian alat bukti permulaan yang itu apa itu? Sebetulnya itu kalimat yang salah itu Pak. Nggak ada istilah itu dalam KUHAP, itu nggak ada Pak. Bapak bolak-balik nggak ada Pak. Siap kami revisi, Ya. tapi intinya seperti ini, izin Prof. Ya. Biasanya ini terkendala pemahaman di praktek di lapangan itu bahwa anggota pengawas pemilu di dalam menyampaikan pembahasan di sentra Kumdu itu dituntut untuk memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti tersebut. Alat bukti ya, minimum alat bukti ya. Siap. Makasih. Oke. Poin berikut Pak, di slide berikut. Ini Pak, tadi laporan berikut lagi Pak, nomor 9 kalau saya tidak salah. Berbasis digital e-book hukum pemilu. Oh, sebentar, lagi Pak. Lagi. Seterusnya ya, Pak. Terusnya Pak. Ini dia Pak. Untuk yang sifatnya futuristik kami menyampaikan gagasan untuk melakukan bedah dan kajian terhadap norma-norma penegakan hukum tindak pidana pemilu dengan melibatkan pihak-pihak terkait, DPR, Kementerian Hukum dan HAM, Kemendagri, KPU, DKPP, perguruan tinggi, para ahli hukum dan praktisi hukum sebagai bahan perbaikan penguatan. Oh, jadi menurut Bapak undang-undang pemilu itu harus dirubah Pak ya? Belum. Pada saat ini kan maksudnya apabila suatu saat, tapi saat ini kita tetap berpegang pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Sifat ini futuristik ini adalah apabila negara atau DPR menghendaki, maka tentu sebelumnya apabila Bawaslu diminta usulan, maka melakukan ini berdasarkan evaluasi. Termasuk mohon izin, bisa ahli hukum pidana di sini kan termasuk Bapak Prof. Edi juga bisa nanti sebagai praktisi hukum, dari Bapak Dr. Erlangga dan seterusnya seperti itu. Oke. Pertanyaan saya Pak, ada 2 lagi. Ini bersifat konfirmasi Pak. Berdasarkan informasi Bapak pernah dilaporkan ya Pak ya pada tahun 2013 terkait penjualan tanah atau rumah ya senilai 1 miliar lebih dan diduga melakukan pelanggaran dalam pasal 378 KUHP. Ya, diduga penggelapan Ya. dan penipuan. Kalau 378 itu bukan penggelapan Pak, 378 penipuan Pak. Ya, penipuan. Baik, mohon izin Prof. Alhamdulillah sampai saat ini tidak itu dihentikan Prof. SP3, artinya itu saya dilaporkan ya, tapi saya dapat bahwa itu terjadi transaksi yang sah. Itu sebelum saya menjadi anggota Bawaslu, saya wira swasta seperti itu. Penting sudah clear, kasus itu sudah dihentikan. Alhamdulillah. Ya, Pak, ya. Siap, Prof. Jadi sudah tidak lagi berstatus tersangka Pak ya? Tidak, Prof. Baik, oke. Ya. Yang terakhir Pak, ini berdasarkan penelusuran media sosial ya, pada tanggal 16 November 2021, tepatnya di halaman profil Bapak, itu ada tuh Pak situs yang milik Bapak ini ada hubungan dengan CV Cahaya Gemilang Pak. Siap, itu waktu kami masih wira swasta. Jadi itu sebenarnya saya mau buang itu waktu kami masih belum, itu mohon izin Facebook ya, itu Facebook itu dibuat kami masih wira swasta tahun seingat kami 2009 itu. Nah, jadi dilingkan. Namun kami sampai saat ini memang untuk menghilangkan itu laman istilahnya, laman web. Ya, laman web. Namun itu tidak aktif lagi, Prof. Waktu itu kami wira swasta. Waktu itu saya wira swasta melalui CV Cahaya Gemilang seperti itu.
Tidak lagi Pak ya. Tidak lagi, Soalnya di Prof. sini nih saya lihat nih ada ya, jadi apa untuk mengurus perizinan SIUP, NPWP, Siap. Itu dulu, Prof. gangguan, IMB, pengurusan KTP, kemudian ini juga ada apa namanya penawaran jasa terkait pendampingan hukum diantaranya pembuatan berkas gugatan, permohonan cerai dan nikah siri, Pak. Itu kan ada semua di sini, Pak. Ya nikah siri nggak ada, Prof. Mohon izin. Nah, itu berdasarkan informasi seperti itu. Pak. Saya hanya baca sesuai dengan masukan, tapi sudah nggak ada lagi, Pak ya? Tidak, Prof. Sejak tahun saya setelah menjadi anggota Bawaslu itu semua tidak. Ya, oke. Makasih, Pak. Terima kasih. Pak Ketua, makasih. Masih ada satu lagi pertanyaan. Bu Pungki, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Selamat siang menjelang sore Selamat siang, Pak Bu. Ruhermansyah. Siap, Bu. Saya hanya ingin mendapatkan pemikiran atau gagasan Bapak ke depan seandainya Bapak terpilih menjadi anggota Bawaslu. Selain politik uang, ada juga politik identitas. Nah, bagaimana Bapak menggunakan pengalaman sebagai Ketua Bawaslu, Kalbar, untuk Bapak terapkan di level nasional? Apa the best practices atau praktek-praktek terbaik yang pernah Bapak lakukan ketika di Kalbar? Baik, terima kasih Ibu Pungki. Mohon izin menjelaskan yang pernah kami lakukan pada pilkada yang lalu di 2018 dan dilanjutkan pada 2020 untuk 7 kabupaten. Pertama adalah kita memberikan pemahaman dari berbasis desa. Nah, di desa itu kalau diajak ngumpul pada siang hari mereka ke kebun ini, ada yang ke sawah. Maka kami membuat kebijakan bersama berdasarkan keputusan pleno, kami memberikan arahan kepada jajaran di tingkat bawah untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan baik itu tokoh adat, tokoh agama. Nah, yang pertama mereka melakukan sosialisasi. Ya, kami waktu itu meminta sekurang-kurangnya satu pengawas desa di tingkat desa itu melakukan sosialisasi 2 kali dalam 1 minggu seperti itu. Maka apabila dalam 1 bulan maka sudah ada 8 kali sosialisasi. Nah, sosialisasi ini bisa bekerja sama dengan aparatur dengan perangkat desa seperti kepala desa. Apabila kepala desanya kebetulan ada kegiatan kita masuk. Apabila ada gawai masyarakat adat atau ada kearifan lokal setempat itu bisa masuk. Nah, seterusnya melalui seni budaya. Maka di situ di sana itu ada namanya sendera tari Mendu gitu ya, di desa Mendalok itu di Sungai Kunyit. Maka di situ sendera tarinya itu menyampaikan hal-hal yang tidak mengungkit terkait dengan identitas seperti itu. Terima kasih. Saya mungkin butuh yang konkret aja ya. Kalau seandainya Bapak terpilih, ini kita pakai cara kalau pemerintahan Indonesia sistem 100 hari. 100 hari Anda menjadi anggota Bawaslu, apa saja yang akan Anda lakukan? Yang pertama, yang pertama mengkonsolidasikan SDM lembaga Bawaslu ya, karena saya tentu yang baru hadir tentu mengkonsolidasikan. Yang kedua, melakukan pemetaan apa-apa yang kira-kira yang bersifat yang dapat dikembangkan dan apabila ada yang perlu mesti harus diperbaikan. Yang selanjutnya adalah bersama anggota yang lain dan kesekjenan menyusun kerangka-kerangka kerja. Selanjutnya ada roadmap-nya. Setelah ada roadmap, planning dan action-nya, dan itulah nanti yang akan apabila sudah tahapan tentu penyusunan tata laksana pemilu dan pada hari ke-50 tentu kita evaluasi dan apabila masih ada ada yang lambat atau perlu perbaikan kita perbaiki, action lagi, maka kita akan monitoring dan kita tahukan hasilnya itu pada 100 hari kemudian. Seperti itu. Terima kasih. Saya ingin mengetahui bagaimana Bapak melakukan
supervisi atau memberikan informasi-informasi kepada Bapak kan provinsi ya, Bawaslu Siap, provinsi. Bu. Nggih. Nah, kepada kabupaten kota seperti apa Pak? Ada beberapa metode, mohon izin. Yang pertama dengan melakukan kunjungan langsung. Yang kedua bisa dengan melakukan telepon atau daring. Yang selanjutnya pada forum-forum rapat. Pada rapat, apakah rapat tersebut pakai daring atau virtual, ya? Yang selanjutnya pakai namanya monitoring Ibu. Monitoring tentu kita ada ukurannya, ya. Ukurannya itu pada masa tertentu, ya apa yang belum mereka lakukan. Nah, setelah monitoring itu umpamanya tidak, contoh kasus ketepatan penyampaian laporan, contoh kasus. Nah, apabila ada beberapa desa, kabupaten atau suatu kecamatan yang lambat menyampaikan laporan pada tenggat waktu berulang-ulang, maka tentu kita akan melakukan evaluasi dan pembinaan di situ. Pada saat kunjungan itu apakah pernah misalnya mendapatkan fasilitas dari KPU kabupaten, Bawaslu kabupaten atau kota? Yang sebelumnya tidak ada, Bu, tidak pernah, tapi di jamu makan ya. Ada anggaran untuk makan nggak dari Bawaslu provinsi ketika berkunjung ke kabupaten kota? Ya tentu kita kan ada namanya uang harian, Ibu ya. Dalam suatu perjalanan dinas itu ada namanya uang harian. Uang harian itu melekat, kalau tidak keliru, karena apa itu termasuklah uang saku itu. Uang saku itu yaitu untuk di perjalanan makan sampai di kabupaten, ya kita gunakan uang itu. Namun kabupaten untuk entah apa menghargai pimpinannya yang hadir, ya biasanya memang dijamu makan, Bu. Tapi saya tanya di sana, saya ketahui seterusnya itu adalah masing-masing satker atau itu sudah ada namanya jamuan tamu, Bu. Mungkin di situ sampai apa yang diadakan oleh teman-teman atau sahabat-sahabat kabupaten, Bu. Kasihan dong Pak, anggaran daerah kan malah lebih kecil. Gimana? Ya jujur pernah dijamu, Bu, seperti itu. Tapi tentunya, nah pengalaman saya pernah bilang, ya kita kalau mau makan atau jamu ya sudah kita di pecel lele. Nah saya sudah pesan, Bu, boleh Ibu cek ke kabupaten itu. Saya pesannya jangan di tempat yang mahal atau apa, cukup di pecel lele atau di kaki lima seperti itu, Bu. Pulangnya dioleh-oleh. Sekedarnya ada, Bu. Ya kita nggak ya biasanya dikasih madu gitu, Bu. Tapi kita kan bilang jangan repot-repot. Sebelumnya sudah kita sampaikan, tapi ya itu tadi biasanya anak-anak kabupaten itu ya biasanya tanpa saya ketahui lewat yang nyupirin mobil itu biasanya sudah dikasih gitu. Terima kasih, Ya, Pak. ini saya jujur saja. Tapi yang pasti untuk mohon izin, Bu ya, untuk gratifikasi atau bentuk itu ya itu jelas tentu saya tolak. Ya tidak pernah untuk menerima apalagi ini Pak Ketua sekedar apa gitu dalam bentuk uang itu. Masih, Bu. Ada lagi? Pak Batiar, silakan. Rambi penutup.
Iya, Pak Roy Hermansyah, Siap. ini sama dengan pertanyaan yang lain. Kalau pengalaman Bapak udah jelas itu. Saya lagi-lagi ingin mendengar dari Bapak. Kalau Bapak terpilih jadi anggota Bawaslu, berikan gambaran kepada kita apa yang Bapak akan lakukan. Ini kan pemilunya di depan mata. Tahapannya akan segera diproses. Bagaimana Anda memproses itu? Mungkin sudah membuat simulasi mungkin. Bagaimana supaya himpitan di 2024 tidak terjadi kontraksi yang bisa merusak kualitas. Pada waktu yang sama kita harus selamatkan proses itu 2024. Itu dulu pertanyaannya, silakan. Baik, terima kasih Pak Bahtiar. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, dan yang pertama tentu melakukan konsolidasi organisasi dan SDM ya, dengan pemetaan sumber daya manusia. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan koordinasi dan sinergitas dengan unsur-unsur terkait, baik itu TNI, Polri, ya, dengan KPU maupun instansi terkait lainnya terkait dengan situasi. Dan selanjutnya tentu kami mengantisipasi dengan memprediksi melalui indeks kerawanan pemilu, karena memang di dalam tugas yang dimandatkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 diantaranya dan pasal 94, salah satu tugasnya adalah melakukan pemetaan terhadap prediksi-prediksi yang akan terjadi dan potensi-potensi pelanggaran. Nah, tentu potensi pelanggaran ini yang harus kita lakukan upaya-upaya untuk antisipasi ke depan. Nah, sebelum pihak lain berpikir, maka kita harus duluan berpikir. Sebelum yang lainnya melakukan tindakan, maka kita yang harus telah lebih dahulu melakukan tindakan. Seperti itu, Pak. Ya, Pak Roy Hermansyah, ini biar tidak jadi fitnah buat Bapak. Siap. Ini kan ada masukan juga di kita kan tim sel kan menerima di portal juga masukan. Siap, Jadi, Pak Bahtiar. ini ada mengatasnamakan Bawaslu seprovinsi Kalbar dan kabupaten kota tidak mendukung dan tidak setuju dengan saudara Roy Hermansyah sebagai calon anggota Bawaslu RI. Saya tidak tahu nih Bapak bisa disebutkan namanya di sini, nanti Pak Chandra nanti kalau harus disebutkan sebutkan. Mungkin Kemudian ada izin. iya. Ya, ini ada berita di Detik, Pak. Detik.com, Pak. Tanggal 30 September 2013. Ini berita di Detik mengenai masalah jual beli rumah nih, Pak. Siap. Di sini 378, Pak. Kata Detik ya. Siap. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan secara singkat, jelas, dan ini padat, begitu Pak ya. Ini kenapa dan prosesnya bagaimana dan ujungnya gimana? Siap, terima kasih Pak Chandra. Ini benar itu ada berita seperti itu ya. Itu kasusnya yang tadi yang sudah ditanyakan Prof. Edi. Nah, itu diberitakan. Nah, itu beritanya tidak berimbang tanpa konfirmasi ke kami. Saya sudah melakukan upaya ke Dewan Pers, waktu itu ke Detik itu namanya Pak Sutrisno, saya akan, tapi karena itu istilahnya tidak dapat dihapus seperti itu. Pak, yang saya tanya bukan beritanya Pak, kasusnya bagaimana? Oh, kasusnya dihentikan, tadi yang berita itu pada yang ditanyakan Prof. Edi itu waktu saya masih wira swasta, saya SP3, siap. Diduga ini laporannya gitu, Bapak melakukan peta komplit di internal Bawaslu. Klarifikasi. Ada apa memang ada disharmoni hubungan di internal Bapak di Bawaslu Provinsi Kalbar? Sehemat saya tidak ada, Pak Dr. Bahtiar. Ya. Iya. Apabila saya kita hanya baca ini masuk ke portal kita, Pak. Siap. Iya. Apabila ada, saya pikir nanti setelah ini Bapak boleh lihat. Siap. Iya. Ya, jadi tapi tugas kami adalah mengklarifikasi, Pak. Siap. Supaya tidak menjadi fitnah. Gitu. Kemudian ada pula yang
mengatasnamakan tidak mendukung Bapak jadi anggota, mengatasnamakan apa memang pernah ada deklarasi di Kalbar itu bahwa Bawaslu dan Bawaslu provinsi dan kabupaten kota tidak mendukung saudara Ruwet Mansa. Pernah ada? Tidak ada. Pak. Iya, iya. Tapi Ya, ini malah diatasnamakan alhamdulillah Bapak. saya banyak dapat doa. Oke. Ya, terima kasih Pak. Itu aja mungkin. Masih ada? Satu pertanyaan terakhir mungkin dari saya. Pak Dewa. Pak Ruhermansyah. Siap. Panggil Pak Syah kan. Pak Herman sudah, Pak Ruher sudah. Saya tanggal sahnya aja yang terakhir. Karena saya mengharapkan jawaban yang sah juga ini. Begini Pak, saya mau tanya penegasan saja. CP Cahaya Gemilang sekarang ini masih hidup enggak? Tidak Prof, itu CP. CP Cahaya Gemilang artinya waktu dulu kami berwira swasta itu di bidang jasa. Ya, ya. Bidang jasa. Setelah kami sudah coba untuk ada yang menjalankan, tapi tidak ada SDM yang bisa menjalankan begitu. Jadi ya sekarang tidak hidup, perizinannya itu sejak tahun 2013 itu sudah tidak beroperasi sejak kami di Bawaslu. Iya. Soalnya syukurlah kalau sudah tidak hidup ya. Karena Siap, nanti kalau tidak. ada ini karena agak apa Kalau aktif bisa jadi ada transaksinya kan, tapi alhamdulillah ya? Iya. tidak ada saya menerima hasil dari CP Cahaya Gemilang seperti itu. Kalau sudah tidak ada ya. Soalnya jasanya agak Ya, agak aneh-aneh itu juga itu kalau di mohon izin. Iya. Saya sampaikan juga saya pernah jadi direktur CP Cahaya Gemilang di dalam daftar riwayat hidup. Iya. Ya itulah. Jadi itu ya. Makanya perlu saya tanyakan karena ini kan disiarkan, Ya. ini tidak terbuka. Jadi bukan hanya Bapak yang kami tanyai soal-soal ini, perlu klarifikasi. Kami pun nanti akan ditanya orang kalau tidak mengklarifikasi ini karena ini masuk sebagai bahan masukan kepada ini, pada kita di tim sel ini. Satu lagi yang mau saya tanya. Ini ada juga yang masuk soalnya, Ustaz. Ini penting. Terutama kalau ibu-ibu ini kan bisa naik rambutnya nanti kalau ini tidak ditanyakan. Bapak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Terkait rumah tangga. Ya. Alhamdulillah baik. Saya sebelumnya memang pernah cerai. Tapi ada KDRT dari sebagai penyebab perceraian itu atau bagaimana? Oh tidak ada terkait dengan KDRT tidak ada. Ya, tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Jadi tidak. Artinya laporan ini Saya apabila yang bersangkutan, saya siap umpamanya begini ya, untuk membuktikan itu, saya siap melaporkan balik yang tersebut ke pihak berwajib. Oh, saya kira Apabila Bapak siap mengundang KD untuk konser itu kan. Nah, itu bercanda Pak ya. iya siap. Tapi terima kasih. Perlu saya tanyakan itu. Satu lagi Prof. Apa itu? Ini sebenarnya kaitannya dengan ini. Bapak Ibu Ruhermansyah itu banyak doa dan banyak yang juga tidak mendukung Bapak ini. Tetapi harus kita klarifikasi secara terang-benderang. Tadi itu yang disampaikan Bu Pungki. Bapak ini kalau turun ke lapangan suka minta-minta fasilitas. Benarkah itu? Tidak ada Prof. Pada Prof. Alhamdulillah kalau didoakan jadi Prof. Alhamdulillah. Tapi boleh janganlah, dicek, cukup boleh beliau aja. dicek, ditelepon satu-satu semua. Benar ya? Siap. Tapi Kalau menyebutnya katanya di Singkawang, Pak. full fasilitas. Kalau Pak Ruhermansyah turun ini lapangan harus rapi dia harus full fasilitas. Itu dia. Kalau untuk kesiapsiagaan itu benar ada arahan dari saya. Enggak minta fasilitas aneh-aneh ya? Tidak. Ya bahaya Pak kalau Bapak. Tidak ada. Ya, tidak ada, yakin ya? Ditawarin karaoke pun saya tidak boleh dicek. Ini yang melapor dari Singkawang, Pak. Pak Ruher. Siap. Ini siap. menyebut Prof. dia dari Bawaslu Singkawang. Bawaslu Singkawang itu yang saya tahu Pak Ruby, Ibu Zulita, Tidak dan menyebut orang sih. Tidak menyebut di laporannya. Bahwa ini dari Kabupaten Singkawang. Bapak suka minta-minta gitu. Benar nggak? Ini harus diklarifikasi. ya saya tidak ada Prof.
Kalau yang bersangkutan tidak menyebutkan nama secara jelas, berarti patut diduga itu fitnah. Tapi alhamdulillah tidak, tidak. Dalam prakteknya tidak pernah. Ya, tapi ada juga yang memang mengirimkan laporan bahwa Bapak tegas, humble, sederhana. Ada juga, Pak. Siap, alhamdulillah. Kagum, ada juga yang kagum. Ya. Satu aja, sedikit klarifikasi juga nih. Anda nih termasuk banyak sekali yang dapat mention perhatian nih. Jadi salah satu syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu itu tidak lagi menjadi pengurus ormas, Siap. baik berbadan hukum maupun berbadan hukum. Di link berita yang dikirim oleh para fansnya ini, Anda tahun 2019 ini masih menjadi ketua panitia Gerak Jalan Sehat Kahmi. Itu bukan organisasi. Mohon izin Pak Dr. Juri, Pak Ketua. Memang betul saya setelah pemilu itu, setelah penyelenggaraan pemilu tahun 2019, selanjutnya pada tahun 2000 bulan Oktober kalau tidak keliru itu dilaksanakan, namanya itu Jalan Sehat nasional. Sifatnya itu sih sebenarnya kekeluargaan. Tapi kami memandang bahwa ini patut juga kita untuk merekatkan masyarakat yang setelah pemilu, ya setelah pemilu itu kita satukan di dalam jalan sehat bersama. Kebetulan memang saya diminta untuk menjadi panitia, ya taruhlah untuk diminta untuk mengorganizing, tapi tidak ada SK-nya, artinya ditunjuk. Nah, jadi ini bukan struktural atau organisasi yang ini hanya senior saja yang menunjuk begitu, dan ini terlepas dari program ormas atau organisasi seperti itu. Waktu itu kami mengundang atas nama pribadi, mengundang maksudnya atas nama Gerak Jalan Sehat tersebut, ya merangkaikan dengan ulang tahun Kota Pontianak waktu itu. Kami berkoordinasi dengan Pak Gubernur dan ini perlu. Jadi pada saat itu ada dialog nasional juga, hadir tokoh waktu itu Bapak Prof. Mahfud MD, Bapak Herman Khairon, Bapak Doli Kurnia, Pak Pangdam, Pak Kapolda, semuanya hadir. Pak Kajati juga hadir, termasuk wali kota, dan semuanya itu tidak ada 1 sen pun biaya negara yang untuk memfasilitasi tersebut. Oke, makasih. Satu lagi dari saya, kita sempat punya ya huru hara tanda kutip di penyelenggara pemilu ya KPU Bawaslu terkait dengan konflik hasil pemilu di Kalbar yang kemudian berakibat berujung pada pengaduan anggota KPU Evi di DKPP. Dan dalam konteks itu kan tidak hanya menyangkut KPU tapi Bawaslu. Boleh cerita nggak sedikit saja, singkat saja, peristiwa di situ dan apa yang pada saat itu Pak Ruher Ketua Bawaslu itu lakukan. Siap, terima kasih Pak Ketua Dr. Juri. Pengalaman, mohon izin saya kilas balik sebentar. Ketika pemilu 2014 kami Bawaslu KPU waktu yang lalu, alhamdulillah kami waktu itu Pak Ketua masih anggota Bawaslu menyampaikan laporan rekapitulasi paling lama 45 menit. Nah, waktu itu ya. Jadi KPU-nya dapat apresiasi dari KPU RI waktu itu. Nah, kami juga turut bangga. Karena apa? Kami melakukan sinergi koordinasi bahwa apabila ada persoalan di bawah itu mesti diselesaikan, jangan sampai mengemuka di atas. 2014 atau 2019? Itu 2014. Yang 19. Nah, 2019 itu pemilu di Sanggau. Nah, itu berawal mula itu
terkait dengan laporan dugaan pelanggaran administrasi ya oleh salah satu caleg, disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Sanggau. Di dalam pelaksanaannya diproses itu melakukan sidang pelanggaran administrasi, dan hasil amar putusannya adalah melakukan pengecekan ulang antara C1 plano dengan C1 KWK. Nah, ketika waktu itu tidak dapat dilaksanakan, KPU waktu itu tidak melaksanakan karena mereka masih perlu konsultasi, dan pada saat itu rekapitulasinya selesai, itu sudah selesai di tingkat kabupaten, dan kotak suara sudah dibawa ke provinsi. Nah, KPU Kabupaten Sanggau waktu itu memang melakukan koordinasi ke KPU ya, KPU RI. Nah, beriring waktu sampailah kasus tersebut sampai ke Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah di Mahkamah Konstitusi, maka KPU melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau dalam mencocokkan data. Pada hasilnya, setelah dilihat BA-nya, itu benar ada pergeseran suara, ya. Nah, namun memang KPU tidak meneruskan itu menjadi suatu bentuk rekapitulasi, hanya BA, dan itu dijadikan alat bukti di persidangan Mahkamah Konstitusi. Kami juga menyampaikan hal yang sama di Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi amar putusan adalah memang menerima permohonan pemohon, ya, menerima. Setelah selanjutnya putusan tersebut dilaksanakan oleh KPU provinsi. Sebelum KPU melaksanakan putusan tersebut, saya bersama teman yang lain melakukan koordinasi juga bahwa seperti apa yang akan KPU provinsi laksanakan. Jadi mereka memang berpedoman kepada instruksi dari KPU bahwa tindakan yang dilaksanakan adalah melaksanakan amar putusan itu adalah tidak ada perintahnya amar itu untuk merubah hasil seperti itu, menggeser ya, menggeser. Tapi kami sampaikan substansi dari Mahkamah Konstitusi putusannya adalah menerima itu dengan ada pertimbangan majelis hakim di situ. Nah, majelis hakim sudah mengatakan bahwa itu ada pergeseran, dan itu ada dilengkapi dengan alat bukti berita acara tersebut, ya. Namun KPU melaksanakan itu, namun tidak menggeser perubahan suara. Sekali sudah ditetapkan, tetap menang perolehan suara yang termohon, ya tetap unggul gitu. Maka KPU tetap menetapkan calon terpilih tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya pihak pemohon tadi tidak terima, itu menyampaikan laporan ke Bawaslu RI, ya. Bawaslu RI terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi pada saat rekapitulasi pasca putusan MK. Nah, oleh Bawaslu setelah diperiksa, maka amar putusannya adalah memerintahkan KPU, ya, untuk itu permohonannya diterima, memerintahkan KPU untuk menetapkan pemohon tersebut untuk ditetapkan sebagai calon terpilih dengan merujuk kepada hasil putusan dari Kabupaten Sanggau. Oleh KPU provinsi itu ditindaklanjuti. Jadi berubah, keputusan KPU berubah, jadi menggunakan keputusan berdasarkan putusannya Bawaslu RI. Namun di dalam selanjutnya itu
pemohon yang merasa dirugikan tadi menyampaikan laporan ke DKPP. Oleh DKPP ya, diperiksa ya, dan keputusan KPU tersebut yang menindaklanjuti putusan dari Bawaslu RI itu dipanggil oleh KPU RI. Oleh KPU RI diperintahkan untuk dirubah pleno. Nah, saya tidak tahu lebih lanjut letaknya di mana, tapi menurut yang kami dapatkan konfirmasi, KPU Provinsi Kalbar itu tidak melakukan pleno secara terbuka. Jadi plenonya di KPU RI seperti itu, Pak Ketua. Baik, terima kasih. Singkat saja. Nanti dalam Pak Dewa juga. Menurut pandangan Pak Ruher sebagai Ketua Bawaslu, apa yang menjadi keputusan KPU dalam proses ini gimana? Ya, sebelumnya kami sudah melakukan koordinasi dengan ketuanya dan anggota yang lain, terutama ketua Pak Ramdan, ya. Itu kalau bisa kata koordinasi agak diubah lebih tepat. Koordinasi itu menyampaikan maksudnya apa? Gugatan, keberatan, atau menyampaikan hal yang benar atau yang salah gitu. Agak ini koordinasi ini agak absurd. Ya, di sebelum pelaksanaan pleno ya, rekapitulasi pleno rekapitulasi pasca putusan MK di Hotel Golden Tulip waktu itu. Ya, sebelumnya kami sudah melakukan komunikasi. Ya. Nah, di situ kami sampaikan bahwa harapannya adalah putusan MK ini tidak semata-mata letter luck-nya dilaksanakan itu, tapi juga mesti dilihat perolehan hasilnya sebagaimana putusan dari Bawaslu Kabupaten Sanggau. Namun KPU melaksanakan perintah KPU RI. Ya, karena sudah itu merupakan wewenangnya, ya kami prinsipnya sudah menyampaikan pandangan seperti itu, Pak Dokter. Pak Dewa mau menambahkan? Hanya Pak, mengingatkan apa namanya, Pak, sudah berapa tahun di Bawaslu, Pak? 8 tahun lebih saat ini. Insya Allah kalau ya kira sudah berapa kali Bapak ketemu pemilu berapa kali, Pak? Kalau 2 untuk kali. Pemilu anggota DPR bukan pilkada. Ya, siap 2 kali, 2014 dan 2019. Oke. Alhamdulillah waktu itu sempat hadir di Saya sidangnya. justru karena itu makanya saya mau tanya. Jadi kalau Bapak itu ingat enggak apa isi dari petitum suatu permohonan? Saya ingat. Atau Bapak tahu petitum itu apa? Petitum itu apa yang diminta oleh pemohon? Kalau dalam sengketa pemilu itu apa yang mesti diminta oleh pemohon? Yang minta diputuskan kepada mahkamah? Di antaranya itu Kalau sengketa pemilu. Ya, sengketa hasil Sengketa hasil ya. Ya. Nah, itu pertama adalah untuk membatalkan keputusan KPU. Oke. Yang kedua memohon kepada majelis ya untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon. Di kasus yang Bapak ceritakan tadi ada permintaan itu enggak? Tidak ada. Itu dia. Nah itu memang betul itu Pak Palaguna. Jadi kalau begitu, kalau orang melaksanakan putusan terhadap suatu putusan di mana isi dari putusan itu adalah tidak berisikan hal yang dimaksudkan itu, menurut Bapak itu pelanggaran bukan? Kalau menurut Bapak ya? Ya, kalau KPU atau menurut saya apabila memiliki landasan pijakan landasan hukumnya itu tidak pelanggaran. Yang Bapak maksud landasan pijakan hukumnya itu apa maksud? Melaksanakan perintah dari amar putusan itu kan juga menjadi landasan hukum. Pertanyaan saya tadi. Siap. Pertanyaan saya tadi kan itu, Pak. Siap.
Kalau Tidak melaksanakan- melanggar. Ya itu dah. Itu jadi supaya ceritanya tidak berkembang kemana-mana. Siap. Itu ya kita mesti Siap. lihat alurnya. Siap. Apa petitum yang diminta gitu kan, kemudian apa yang dikabulkan oleh mahkamah, kemudian bagaimana pelaksanaan kan Siap. gitu kan. Makanya Dari situ baru kemudian bisa ditelusuri ada atau tidak pelanggaran gitu ya. benar, siap. Itu Pak Ketua. Terima kasih. Jadi supaya kita clear. Siap. Karena saya masih agak ingat, tapi kalau mau ingat yang sebenarnya saya harus baca gitu kan. Karena kan perjuangan manusia kan itu katanya Pak. Perjuangan ingatan melawan lupa. Life is the struggle of forgetting against memory gitu katanya. Terima kasih. Ini cuma Terima karena kasih. supaya enggak ngantuk aja. Terima kasih Pak Dewa. Prof. Hamdi, 2 menit. Yang Ya. penting kau jujur Pak Rui Hermansyah. Ini Siap. kan cek kejujuran semua tadi dari tadi itu. Banyak laporan inilah ini segala macam. Tapi Anda jujur ya, apa-apa. Siap. Bagus. Nah, ini tes kejujuran juga Pak. Mengakui apakah orang lain ada yang baik, lebih baik dari kita. Ini kayak terakhir tes kejujuran nih Pak. Pak Ruher. Jadi kita sampai babak akhir. Ya, ini kita tanyakan juga ke yang lain. Ya, memang ada juga nggak mau menjawab dengan beberapa alasan. Nah, misalnya saya juga pengen bagian dari kejujuran. Karena Pak Dirjen nyebut kejujuran tadi. Maksudnya jujur mungkin mengakui ada orang yang menurut pengamatan kita juga pantas untuk menjadi komisioner misalnya, sepanjang pengetahuan kita. Nah ini pertanyaan saya begini, ini pertanyaan tim ini kita. Jadi misalnya kalau Bapak memang jadi ini ya, terpilih menjadi salah satu komisioner Bawaslu, 4 lagi kan masih harus diisi, kira-kira ya. Menurut pengamatan Bapak, kira-kira apakah ada nama-nama yang sepanjang Bapak tahu lah misalnya, dan memang secara jujur kita katakan orang ini bagus seperti ini. Jadi saya bisa nominasikanlah dia untuk menjadi komisioner Bawaslu ya. Kita minta 4 dengan catatan kita menghargai mungkin saja Bapak menjadi orang kelimanya gitu. Bisa Pak, 4 orang Siap, Prof. Bapak ya. Mohon izin bisa, Prof. Silakan Pak ya. Yang pertama Bapak Rahmat Bagja. Yang kedua Ibu Siti Rahman. Yang ketiga Ibu Mardiana Rusli. Yang keempat Bapak Toto Haryono. Jadi siap. Kami hargai. Terima kasih Pak. Ya, Toto. Toto. Bukan. Toto dari mana? Dari Baik, Jawa Timur. terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Cukup Bang Rui Hermansyah sudah pas waktunya nih. Tepat jam 16.00 sesuai jadwal. Terima kasih sudah meladeni 11 orang tim sel. Jadi kami aja yang 11 saja lelah, apalagi yang sendirian. Baik, terima kasih. Silakan.